awalnya seperti yang dibilang Bu Asnah tadi. Kita cerita tadi mengenai ekspor dan segalanya, itu kita di Sumbar ini sumber daya kita sangat-sangat, apa dengar saya? Dengar, Pak. Ya, bahwa sumber daya kita sangat sangat sedikit ya. Tanah kita, tanah ulayat yang dibagi terus. Jadi maksud saya, membangun pertanian kita mau tidak mau harus berkonsep kepada high tech. High tech itu apa? Terutama kalau cocok tanam, high tech yang pertama itu adalah benih. Jadi lagi-lagi kalau kita cerita bagaimana membenahi petani padi, kalau kita menghasilkan beras yang setara untuk Bulog, bagaimanapun itu tidak akan sejahtera petani kita. Jadi kita harus berpikir ke arah beras premium. Kita harus mengarah kepada beras fungsional. Beras fungsional kemarin saya beli di Budiman itu udah 25.000 per kilo. Beras fungsional, beras merah hitam itu. Jadi yang kedua, kita harus kembalikan posisi Sumbar ini, ya alhamdulillah kita surplus. Ya, alhamdulillah kita surplus. Nah, kita harus kembalikan kepada posisi beras Solo dulu. Beras Solo itu varietasnya adalah Cerede. Sekarang tidak ada lagi Cerede itu. Jadi kalau Pak Mak bilang tadi orang bilang beras Solo, ya itu palsu semua itu, Pak Mak. Jadi menurut saya kita benahi lagi mulai dari varietas padi yang mencirikan mutu. Nah, kalau kita bisa kembalikan mutu beras kita, maka seluruh rumah makan Minang yang ada di Indonesia ini bisa jadi konsumen kita. Gitu. Nah, itu contoh ya. Jadi produk. Nah, kemudian juga karena lain tadi, kalau pepaya yang bisa kita hasilkan masuk supermarket, masuk di Riau, masuk di Kepri, saya kira harganya akan. Tapi jangan sekali lagi, dan itu ada prasyaratnya, prasyarat mutu dan prasyarat daya simpan dari buah itu sendiri. Jadi lagi-lagi itu berkaitan dengan varietasnya. Nah, jadi maksudnya ini kita harus benahi dulu dari hulu juga, dan ingat bahwa petani kita ini petani tidak ada yang berskala ekonomi seperti yang dibilang Pak Max tadi, yang akan bisa menjamin produktivitas skalanya itu memang itu. Jadi kemudian durian tadi Pak Max harus setara, musangking harus setara, lebih baik. Kalau kita di Solo Pak Max kita punya dulu namanya durian Saleh Sarawa itu. Jadi harus kita kembalikan ke sana gitu. Jadi prinsip berpikir kita itu. Nah, untuk kemudian lebih dari itu, yang high-tech sekali harus perbenihan. Sekarang Jawa Timur yang makmur pertaniannya karena pusat benih di situ semua. Usaha tani benih itu hampir 2 kali. Kalau petani kita menanam dia untuk benih, usaha taninya bisa 2 kali daripada dia menanam untuk konsumsi. Nah, kebetulan di Sumatera ini tidak ada pusat perbenihan. Pusat perbenihan itu di Jawa Timur terutama, baik sayur, jagung. Dan saya pulang sekarang ini membangun industri, mulai dari industri jagung, benih jagung. Tetapi maksud saya ke depan, yang saya sebut tadi, saya akan bantu, saya akan kerjasama dengan Bu Elna. Nanti kita akan pilah buah-buah mana yang harus kita kedepankan. Jadi biar itu untuk kita produksi sendiri, atau kita merupakan produsen benih yang akan dipasarkan semuanya ke negara, ke provinsi tetangga atau ke seluruh Indonesia. Jadi maksudnya memang kita harus benahi dari hulu ini sesuai dengan kita pilih komoditasnya. Beras itu apa, jagung itu bagaimana, duren itu, sayur mana. Jadi kita harus mulai dari awal ini. Jadi saya sangat mari kita tata mulai dari sistem perbenihan dan kita jadikan Sumber menjadi pusat perbenihan, dan insya Allah benih itu nilai usaha taninya 2 kali dari yang saya sebut tadi, minimal 2 kali daripada kita menghasilkan konsumsi. Nah, jadi prinsipnya itu. Jadi maksud saya sudah pulang sekarang, sengaja saya mewakafkan diri saya pulang kampung. Kebetulan saya sekarang sudah 70-an. Ya, saya anak cucu saya di Bogor, saya sudah direlakan untuk pulang. Jadi saya sudah
merencanakan itu akan kita tahap mulai dari saran saya itu industri perbenihan Sumatera Barat menjadi industri perbenihan dan menghasilkan produk-produk unggulan tadi. Ayo mari kita support bersama dari sana. Apa yang disampaikan narasumber tadi sudah benar, tapi maksud saya ambil segmen atau angle yang dari hulunya ini gitu. Ayo kita benahi dari hulunya sampai ke hilirnya. Tadi insya Allah Sumatera Barat madani yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rasidin Azwar. Jadi ada perspektif lain ya. Hulu juga mesti kita perkuat ya, apalagi pembenihan. Oke, kita dengar pertanyaan dari audiens yang kedua. Tadi saya beri kesempatan kepada Pak Ismail Basri. Silakan Pak Ismail. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Kedengaran suaranya, Bu? Kedengaran, Pak. Waalaikumsalam. Baik, saya sebetulnya tidak mengerti benar ya perkembangan sekarang. Saya ingin menceritakan pengalaman saya tahun 90-an yang selalu hadir rapat ya di Indonesia, Malaysia, Singapura, Indonesia, Malaysia, Grup Ganjil Thailand. Apa yang pengalaman saya itu mungkin sekarang relevan dengan ketiga pembicara ini. Pertama, saya melihat waktu itu ya, sekarang sudah tidak tahu. Pertanyaannya, apakah ada Sumatera Barat ini eksportir sayur atau eksportir hortikultura? Nah, dibandingkan tahun 90-an itu dengan Medan, Medan dia sudah puluhan punya eksportir hortikultura. Sehingga memang bisnis mereka, petani mereka agak lumayan. Nah, relevan dengan sekarang, apakah itu sudah ada apa belum? Saya berpikir, menceritakan petani ini memang eksportirnya ini yang penting harus ada. Walaupun tadi rekan Zola mengatakan mungkin bisa dengan digital segala macam gitu ya. Tapi dalam konsep pemikiran saya tetap Sumatera Barat harus punya itu. Nah, pengalaman saya waktu rapat di Lampung dengan Singapura, padahal itu rapat internasional yang punya jadwal. Tetapi delegasi Singapura bisa saya mengatakan no next year meeting in Singapore. Please you send jual sayur Anda yang sayuran ke Singapura. Nggak ada lagi rapat. Padahal itu rapat internasional yang betul-betul tersusun dari negara. Karena dia melihat tidak ada ke Singapura itu. Nah, kemudian kedua, apa yang sampaikan Zola tadi mengenai harus kuantitas, kualitas. Kita dulu sudah menggarap yang namanya one village, one product. Itu one village, one product itu maksudnya, sesuai juga dengan sarang Ibu Hasnah tadi, kita harus punya komoditi unggulan yang jumlahnya jelas, kualitasnya jelas, ya dan kontinuitas gitu. Nah itu sekarang mungkin belum juga kita garap di Sumatera Barat. Gitu. Sampai dengan Pak Budi tadi menyebut ada kopi misalnya gitu. Itu kan cerminan dari one village, one product. Kopi tidak semua tempat yang mungkin yang kualitasnya bagus, ya ada bedanya gitu. Jadi itu yang mungkin Sumatera Barat menurut saya masih. Nah, kemudian juga Pak Budi juga menyangkut tadi anak muda tidak mau. Itu juga sudah kita konsep agropolitan. Saya waktu itu kepala Bapeda di Agam, saya bangun Baso dan sampai Angke itu dengan infrastruktur jalan. Kita fasilitasi jalan itu sedemikian rupa, maksud saya supaya anak muda senang bekerja di desa, karena sekarang posisinya bagus dan segala macam. Nah, apa yang disampaikan oleh tiga pembicara tadi itu saya kira mungkin itu yang kita garap ke depan. Jadi pemasaran tadi mungkin BUMD marketing, mungkin tadi Adina Chandra misalnya. Tolong betul itu yang kita garap. Nggak usah banyak betul pilar-pilar yang kita buat, maksud saya. Bagi saya oke. Satu saja dulu eksportir mungkin di sini BUMD marketing. Lalu produk yang menjamin K3 yang diminta oleh Zola, di mana lokasinya? Termasuk juga yang sarankan oleh rekan Rasidin tadi, teman saya tadi, itu juga begitu. Yang unggulan padi, mungkin basmati, segala macam, di mana gitu. Jadi tidak terlalu banyak di teori kita gitu. Di mana dia? Kita harus yang unggul, apa yang bilang Ibu Hasnah bilang tadi. Jadi saya kira itu mungkin ya, pengalaman saya tahun 90-an, rapat dengan Singapura, rapat dengan Thailand, rapat dengan Malaysia,
hemat saya masih berlaku sekarang di Sumatera Barat. Ya, saya sudah pensiun, kami sama beda sedikit dengan Pak Residen Azwar. Mungkin pemikiran itu. Jadi saya mikir 40 tahun yang lalu cerita kita ini juga gitu. Ya. Nah, itulah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih Pak Ismail Bashir. Berarti cerita lama ini memang harus kita ini ya Pak ya, kita bahas kembali. Artinya Bagi sudah. Batak Tarandam, Bu. Iya. Karena konsepnya sudah ada dulu. Ya konsepnya sudah ada. Jadi implementasi ya sudah lama sekali ternyata belum terwujud juga. Makanya sekarang kita coba wujud bersama-sama ya Pak ya. Baik Pak Ismail, tadi para narasumber kita sudah menangkap ya pengalaman yang Bapak sampaikan tadi. Kita lanjutkan pada audiens yang ketiga, Bapak Fajarudin. Silakan Pak Fajar. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari narasumber tadi sampaikan Pak Zola, Pak Budi, dan juga tadi dari Pak Chandra dan Ibu Asna. Menarik sebenarnya. Tapi kami melihat kita dalam membicarakan mengenai pemasaran, terutama produk pertanian, tentu ada tahapan, Pak, ada proses. Kita tidak bisa hanya masuk di tengah. Mungkin dalam hilirisasi saja. Kita juga mundur dikit ke belakang di hulunya. Walaupun mungkin dalam tahapan-tahapan ini kita bisa melangkah, mungkin kita tidak perlu mulai dari 1, tapi bisa kedua, ketiga. Contohnya dalam kesiapan petani. Ini sangat penting sekali. Karena berdasarkan pengalaman dan bukti, Pak. Kalau kita memang benar-benar menyiapkan petani yang benar-benar memang mau kerja keras dan serius, dan memang mau menjadi entrepreneur, jadi biasanya. Ini yang penting menurut saya. Dan juga tadi di beberapa narasumber juga tidak bercerita mengenai kelembagaan, Pak, organisasi. Yang lemah kan itu sebenarnya. Orang kita sebenarnya orang Manggaleh, Pak, pedagang, dia tahu itu Pak Iko, kalau membuat Iko kok labo kok membuat Iko rugi, Pak. Tidak mungkin Pak kita bercerita petani itu rugi dulu. Sampai sekarang masih bertani di kampung saya, masih bisa mensekolahkan anaknya sampai S3 di orang kampung saya. Berarti kan ada untung, Pak. Walaupun untungnya tipis mungkin. Jadi ini perlu kita pikirkan juga, Pak. Dan selanjutnya tentu kita perlu pilihan-pilihan, Pak. Tidak mungkin kita mengembangkan satu komoditi, mengembangkan satu daerah, semuanya dapat dan rata. Ini kelemahan kita, Pak. Dan sebenarnya sudah ada sebenarnya di sektor perkebunan, Pak. Sudah ada kajian-kajian, Pak. Nagari model sebenarnya. Kami melibatkan dari Fakultas Pertanian, Pak. Ya mungkin ada beberapa orang masih ada, Prof. Reni, juga melibatkan Pak Munzir. Itu ada, Pak. Negari model untuk beberapa komoditi yang prospek melihat waktu itu, Pak. Ada negari model kakao, kelapa, brown sugar, dan juga kopi. Ternyata memang mana yang kita lakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, kita membuat konsep, membuat model, Pak, yang mempunyai data yang cukup lengkap, walaupun sederhana di satu negara itu, ternyata mereka sampai sekarang hidup. Jadi mungkin Pak Zola, mungkin Pak Budi, selama ini mungkin kita tahu hanya kopi. Itu di Payakumbuh, Pak. Itu ketua kelompok tani kita punya industri kecil lah, berkaitan Cokato, Pak. Jadi itu sebenarnya coklat Kapalokoto, Pak. Di Payakumbuh, kota Payakumbuh. Nah, itu mereka sudah bisa memproduksi, Pak, tepung coklat murni, Pak. Dan harganya sudah 200.000 per kilo. Nilai tambah apa? Besar sekali nilai tambahnya. Dan juga sekarang dia mengembangkan dark coklat, Pak, khas. Kalau kita biasanya kan coklat yang kita makan itu kan berdasarkan coklat yang dari CPO itu, Pak, bukan dari coklat yang benar, bukan dari kakao itu, Pak. Makanya harganya 20.000. Dark coklat sekarang dipasarkan oleh Cokato harganya 300.000 per kilo, Pak. Apakah tidak nilai tambah? Mungkin dari 500% nilai tambahnya, Pak. Dan masih hidup sekarang. Dan mereka mengisi pasar Riau, Jawa Barat, Jakarta. Dan mereka juga produksi butter, Pak. Pak Zola mungkin tahu, kalau butter koko harganya 600.000 sampai 700.000 per kilo. Mereka produksi. Nah,
Ini karena apa? Kan pilihan yang jelas terhadap komoditi mana kita serius mengembangkan dan kita dampingi, Pak. Dan fasilitasi yang benar. Seperti Pak Budi tadi, sudah mendampingi kopi Arabica Kerinci 4 tahun. Nah, minimal kita dampingi 3 tahun, sukses, Pak. Dan makanya kita harus ada pilihan mana kawasan yang akan kita kembangkan, model apa. Nah, itu seperti, dan yang sangat penting sekali mungkin, narasumber, kita perlu memberikan apresiasi kepada mereka, Pak. Jadi bukan apresiasi bukan kepada ASN-nya, Pak. Bukan apresiasi kepada kepala dinas setempat, Pak. Kami memberi apresiasi, Pak. Itu Cokato, Joni Putra, kami bawa ke Prancis. Hadir pada Salon du Coklat, Pak. Itu petani yang kami bawa. Ternyata sampai sekarang hidup. Itu kopi Solok. Kami Hidup, bawa. Pak Fajar, hidup. Spesialisasi, Pak. Asosiasi of America hadir, Amerika Arabica di situ. Juga ada petani rempah dari Mudia, kampungnya Pak Residen kami bawa ke Merauke. Ternyata mereka tetap jalan. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita lakukan, Pak. Kalau kita sebenarnya petani kita, Pak, untuk masa ini kita sentuh aja sebenarnya tidak perlu sentuhan banyak sebenarnya, Pak. Pak Budi tahu betul itu untuk kopi yang di Solok dan Solok Selatan, Pak. Itu sekarang seperti di Solo Rajo, Surian, Camintoran, itu sentuhnya dari 30.000 sekarang mereka bisa sudah jual 80-90.000, hampir sama dengan Kerinci. Nah, cuma kan sekarang yang kelemahan kita yang perlu kita dorong sama-sama ada kelembagaannya, Pak, organisasinya. Ini yang penting menurut kami. Jadi itu organisasinya seperti Solo Rajo, oke, mereka sudah dalam bentuk koperasi, Pak. Koperasi dengan anggotanya hampir ratusan, mungkin 500-an lebih. Seperti yang diceritakan Pak Budi kenal sama itu orang-orang yang di Solo Rajo masih muda. Mereka udah kenal dengan Emurgo, Pak Budi tahu. Mungkin minimal karena dia dalam satu kawasan juga sebenarnya, Kerinci, Solo Selatan, Solo Rajo. Dan Pak Budi sebanyak mampir, jadi ilmunya tinggal juga di air dingin dan di Begadang, ilmu Pak Budi. Nah, cuma kelemahan mungkin kita di Sumatera Barat. Mungkin Pak Budi juga bisa kami bisa sampaikan fasilitasi pendamping ini yang tidak berkelanjutan, Pak Budi. Itu kelemahannya. Dan pionirnya sekarang juga sudah macet juga, nggak ada lagi. Jadi untung mereka didampingi selama 3-4 tahun. Ya, pendampingnya sekarang Pak Budi dingin. Nah, tapi kita yang khusus dari Sumatera Barat, pendamping ini yang penting, fasilitasi baik oleh kabupaten. Yang berikut mungkin nanti kami sampaikan juga, berkelanjutan ini yang penting. Jadi kita harus pendekatan kita janganlah pendekatan proyek setahun, 2 tahun habis itu tinggal, enggak bisa lagi. Pendekatan harus program, Pak. Harus itu pendekatan. Dan petani kita tidak kalah dengan petani lain. Misalnya petani jagung seperti Pak Zola yang di Gorontalo. Itu Pak di Pasaman Barat itu integrasi kelapa sawit dan jagung terbaik di Indonesia. Dan saya yang ekspos Pak nomor 1 Kak. Mereka bisa indeks penanamannya bisa mencapai 12.000 hektar per tahun Pak. Nah, karena memang budayanya situ juga sudah budaya menanam jagung. Jadi menurut kami ini webinar kita cukup bagus dan kami tentu petani berharap Pak. Kita juga mau berakhir Pak. Pada tidak salah entah berapa hari lagi juga mau. Nah, yang penting eksekusi habis ini apa Pak? Kita mengadakan webinar entah ini yang ke-12 atau yang ke-14. Nah, tentu kita harapkan eksekusi oleh gubernur yang baru. Nah, ini yang penting sekali sebenarnya Pak. Webinar kita udah bagus, tapi kalau tanpa eksekusi dan tidak tercantum dalam kebijakan dan tidak adanya intervensi, ya akhirnya walau-walam Mbak. Mungkin itu dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Ya, baik Bapak Ibu narasumber dan audiens semuanya, dari 3 pertanyaan dari Pak Rasidin Azwar, Ismail Basri, dan Bapak Fajarudin, tadi sudah jelas bagi kita ya bahwa kita juga perlu juga memperhatikan hulu ya, memperkuat di hulu baik dari pilihannya, kemudian kelembagaannya,
kemudian juga apresiasi terhadap petani. Ya, kita sudah dengar dari sumber kita mungkin bisa memberikan tanggapannya. Pertama, saya persilakan kepada Pak Max, ya. Silakan Pak Max. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Betul. Ya, Ini yang kasih masukan ini kata berguna yang bertiga orang ini. tidak ada yang tidak berguna, Pak. Hanya pindah tempat aja. Kalau saya kan sudah keliling-keliling juga tempatnya tadi. Baik, saya merasa diskusi kita sore ini adalah yang sudah menghasilkan beberapa rekomendasi. Saya ingin menyampaikan Pak Azwar Rasidin, banyak kita itu berbicara hanya budidaya gitu. Makanya inilah yang kami lakukan dengan Pak Fadel, bagaimana berpikir itu agribisnis dan agroindustri. Nah, itulah lembaga kami, Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia. Jadi rata-rata sejak saya jadi birokrat sampai sudah keluar dari birokrat, semuanya berpikir kalau udah agribisnis selalu masuknya ke budidaya. Kalau tanya kepada petani, selalu dia pola tanam, cara bertanam, bercocok tanam, pupuk, dan sebagainya. Padahal itu adalah di hulu. Jadi kalau berbicara agribisnis harus ada 4 pilar itu. Hulu, on-farm, hilir, dan penunjangnya. Ini yang kita tidak pahami selama ini. Sehingga centang perenang, kata orang Padang, itu hanya sepenggal-sepenggal. Nah, karena pada saat ini kita hanya berbicara pasar, saya hanya mengulas dari segi pasarnya yang karena waktu kita terbatas. Itu yang pertama. Kedua, masalah varietas. Kebetulan ini saya di Dewan Beras, Pak Presiden. Bagaimana kita yang beras itu, yang beras lama itu memang sudah dikembangkan, ambil tetuanya untuk mengembangkan kepada varietas-varietas baru yang lebih pendek umurnya sehingga produktivitas tinggi. Kalau yang lama itu 6 bulan sampai 8 bulan itu produktivitasnya rendah. Ini yang sekarang dilakukan. Nah, kenapa kita, saya katakan tadi, bagaimana mengamankan beras solok itu? Sehingga kita sudah membentuk masyarakat pertanian MPIG yang sudah ada IG-nya. Itu ada di 7 kecamatan, 2 di Solok Kota, kemudian 5 di kabupaten. Inilah yang kita dorong, yang Bapak Presiden katakan tadi, bagaimana kita menghasilkan beras premium. Karena di dalam klasifikasi sekarang yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya ada 2 beras yang diatur. Beras premium dan beras medium. Ini yang saya dulu perdebatkan di dalam ILC-nya Pak Karni Ilyas. Kenapa kita hanya masuk ke dalam 2 klasifikasi itu, yang standarnya betul-betul itu amburadul. Saya protes standar itu. Hanya ada 2. Yang disebut premium itu butir patahnya 1,5%. Lucu. Saya kebetulan adalah ketua panitia teknis standar Indonesia SNI di apa. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang lucu yang dilakukan oleh pemerintah. Ini apa? Yang harus kita pahami. Nah, kembali kepada Sumatera Barat dengan MPIG, itu dia termasuk kriteria beras khusus yang tidak diatur oleh Permendak itu yang harga kalau di DKI 12.800 per kilo sekarang. Tetapi kita bisa masuk seperti beras basmati, tetapi memang standarnya harus betul-betul mengikuti standar internasional. Makanya saya di dalam presentasi tadi saya katakan ada SNI, ada kodeks dan sebagainya internasional.
ini yang apa? Karena kalau udah masuk nanti ada beras organik, itu kita harus masuk kepada standar SNI organik, dan juga ada kodeks, dan ada juga LS Pro-nya yang dari luar negeri melakukan itu. Dan harganya tidak 12.800 seperti yang dikekang sekarang oleh pemerintah, tetapi bisa 20.000, 30.000, 40.000. Itu beras tersendiri. Itu Pak Presiden. Nah, saya menyampaikan kenapa saya terjun 2-3 tahun yang lalu ke duren. Kenapa? Saya melihat Balitbu kita itu yang menghasilkan bibit yang besar, yang banyak, yang bagus-bagus, itu dibawa ke Jawa. Sementara kita di Sumatera Barat nggak ada. Nah, berbicara duren Saleh Sarawak. Kebetulan bapak saya dulu yang beri nama Pak Presiden. Karena bapak saya itu jualan kain. Jadi dulu kalau datang orang dari Aripan, itu durennya bagus-bagus, gede-gede, sekian kilo per buah, diganti dengan 1 lembar bahan celana. Itulah yang disebut dengan duren Saleh Sarawak. Makanya begitu saya cari itu duren Saleh Sarawak, udah Pak. Nggak ada lagi itu. Sehingga sekarang Balitbu saya minta Bu Lina Mansah coba dicari. Baru kemarin dicari, tapi tidak seperti yang duren Saleh Sarawak yang zaman dulu itu. Karena yang berkembang itu adalah dari biji. Padahal pada saat Pak Nurmawan jadi Kepala Dinas Pertanian, saya kasih blok fondasi untuk mendapatkan bibit-bibit duren Saleh Sarawak itu dulu. Tetapi nyatanya tidak ketemu sekarang. Jadi makanya itu yang apa-apa. Sehingga kita sekarang ada duren-duren yang lain yang kita kembangkan. Tetapi hanya 1 atau 2 jenis. Jangan semua jenis ditanam di kawasan itu. Nah, syukur alhamdulillah Pak Livardi sekarang membantu dengan Dirjen Hortikultura sejak 3 tahun ini sudah berkembang di sana duren Kampung Duren. Jadi Kampung Duren sudah berkembang, termasuk yang kabupaten yang Pak Anjuang itu juga sudah kita garap untuk berkembang. Saya menginginkan Solok itu bukan hanya beras saja, tetapi nanti ada kampung duren yang menghasilkan kualitas yang terbaik. Masa kita kalah dengan Malaysia yang bisa menghasilkan kampung duren. Dan di Solok itu ada Balai Penelitian Buah Tropis, sumber daripada bibit. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak jangan khawatir yang namanya industri pembibitan perbenihan di Sumatera Barat. Saya membantu dulu pabrik benih jagung di Sumatera Barat, di Solok. Dan itu terbesar, Pak. Itu putra daerah, putra Solok, Pak Sukri, anaknya Pak Nofri Chandra, itu menghasilkan bibit jagung. Mulai dari kecil dulu di Sumani, sampai dibawa ke Solok, di Empang Kualo itu, kapasitasnya besar. Jadi Bapak jangan khawatir tidak ada. Ada. Tapi lucunya, itu benih nggak dipakai oleh dinas di Sumatera Barat. Malahan pemasarannya di luar Sumatera Barat. Saya waktu itu protes. Loh, kenapa ini barang yang ada di bawah kita sendiri tidak dipakai? Kalah dengan benih-benih yang dari Jawa Timur. Ada apa ini? Ada apa? Pertanyaan, ada apa? Harusnya kan lebih murah benih yang dari Solok itu. Tapi kok kenapa Pionir, BC dan sebagainya untuk jagung? Ini lucu. Jadi ini hal-hal yang barangkali PR bagi Pak Gubernur nanti. Bagaimana kita bersama-sama membangun pertanian di Sumatera Barat itu, ya cainan dulu, Wak mencari ya waktu maju. Jangan nagari orang saya juga nanti bantu. Padahal Muhammad dulu Ambo di belakangnya. Tidak ada apa-apanya dulu. Kebetulan Ambo Kasubdit Jagung yang pertama di Kementerian Pertanian, Ambo angkat itu menjadi isu. Nah, cainan Pak Presiden. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan untuk benih. Nah, itu yang untuk Pak Presiden. Kemudian Pak Ismail, ada eksportir. Saya selalu berhubungan beberapa tahun yang lalu dengan eksportir manggis karena ada rumah kemas di sana di Payakumbuh. Dan kebetulan keluarga saya sendiri di Solok itu pemain manggis dari
puluhan tahun yang lalu. DBS di Kota Solok, dia ekspor ke Malaysia, ke China dan sebagainya. Ada eksportir. Tapi inilah yang saya katakan, kita tidak melihat apa yang ada berserakan di kampung kita, tapi kita melihat dari jauh gitu. Jadi lebih banyak kata orang gajah di seberang laut, apa namanya? Itu akan kita lihat, tetapi yang di dalam negeri tidak lakukan. Jadi banyak sekali Pak. Saya melihat itu. Tadi Pak Fajar juga saya ke Pak Fajar. Agropolitan itu Pak Residen, Pak Ismail. Saya pelakunya, saya konseptornya. Jadi itu kita lakukan. Agropolitan. Kemudian waktu saya di Kelautan Perikanan, kita berubah menjadi Minapolitan. Dan itu strukturnya jelas sekali, DPRD harus mengeluarkan instrumen untuk melakukan bahwa itu memang agropolitan. Jadi banyak hal-hal yang sudah dilakukan. Tadi disampaikan oleh narasumber, yang diperlukan sekarang adalah dirijen. Bukan dirjen, dirijen daripada pembangunan agribisnis dan agroindustri. Itu yang diperlukan. Mudah-mudahan Pak Mayaldi bisa menjadi dirijen. Bagaimana menghubungkan semua kabupaten, wali kota, apa semuanya sampai ke tingkat bawah. Jadi dirijen, bukan dirjen. Ini yang tidak ada di dalam kita membangun agribisnis dan agroindustri. Kemudian Pak Fajar, sahabat saya, selalu kita ketemu kalau udah bicara kopi, kan gitu. Jadi banyak sekali Pak Fajar yang kita itu tidak mengangkat hal-hal yang kita lakukan. Nah Pak narasumber tadi sudah mengatakan brandingnya. Kenapa Gorontalo bisa maju itu karena kita branding. Fadel Muhammad identik dengan jagung. Bicara jagung, Fadel Muhammad. Identik itu. Brandingnya di situ. Sehingga terkecoh ya. Terkecoh orang-orang di luar negeri. Masuk itu Malaysia, masuk itu Jepang, masuk itu Korea, menginvestasikan modalnya di sana. Padahal jagung di Gorontalo itu tidak sebanyak di Jawa Timur. Ini branding. Jadi kita harus melakukan branding. Nah sekarang bagaimana kita membranding Solok? Berasnya aja dari dulu sampai sekarang hanya disebut-sebut beras Solok. Sudah kita keluarkan MPIG dan itu dijamin oleh Kemenkumham. Siapa yang mengatasnamakan beras Solok itu akan dipidanakan. Ini adalah satu kemajuan dalam mengembangkan beras Solok. Jadi ini beberapa hal barangkali. Jadi artinya memang banyak potensi-potensi yang bisa kita lakukan di Sumatera Barat. Kelapa misalnya, kebetulan saya Pak Haradi itu kan Ketua Dewan Kelapa itu. Bagaimana kita mengembangkan kelapa. Tapi kelapa kita itu kan kelapa dari nenek moyang yang dulu. Belum ada yang dikembangkan seperti di Riau. Di Pulau Sambu dengan apa itu. Jadi kelapa yang tinggi-tinggi itu, yang di Pariaman apa itu. Tidak ada budidaya kelapa yang luas. Saya terus terang ya, setiap hari kita di rumah adalah mengkonsumsi minyak kelapa. Dulu namanya Barco. Ini potensi. Kenapa saya menggunakan minyak kelapa? Karena memang dari dokter jantung yang saya pernah dulu, dia bilang manfaatkan mulai dari sekarang Pak, kalau Bapak mau sehat adalah menggunakan minyak kelapa. Waktu itu hanya Barco ada, tetapi sekarang sudah ada 4 pabrik yang jalan. Jadi kelapa sebenarnya lebih potensial bagi kita dan gampang masyarakat menjualnya dan melakukannya dibandingkan dengan sawit. Saya kemarin waktu di webinar sawit saya mau mengungkapkan itu. Lah, kalau peremajaan sawit ya ganti aja dengan kelapa supaya lebih gampang masyarakat mendapatkan nilai tambah. Mungkin itu beberapa hal barangkali, dan coklat juga Pak Fajar, saya terus terang, waktu saya ke Amerika Latin, itu coklat kita kan hanya untuk campuran. Yang diimpor dari Indonesia dijadikan campuran. Padahal kita kalau menggunakan teknologi dan sebagainya, harganya seperti yang Pak Fajar sampaikan tadi. Nah ini barangkali yang harus, termasuk Gambir. Gambir saya dengan Pak Bupati waktu itu mengatakan, kenapa kita harus diatur oleh Singapura dan Malaysia? Kenapa kita nggak langsung ke
China. Karena kalau dari Singapura itu diimpor, dikirim ke India. Di India diproses, dikirim ke China. Berapa mata rantainya yang jalan, dan petani gambir kita nggak mendapatkan nilai tambah yang banyak. Nah, saya bilang bypass ini. Nah, saatnya sekarang bypass itu bisa dilakukan dengan marketplace. Yang tadi juga disampaikan oleh narasumber, marketplace itu ada dua sebenarnya yang saya di dalam presentasi saya sampaikan. Ada yang e-commerce, ada yang sosial media, tetapi yang menarik yang belum digarap sama sekali adalah e-auction. E-auction ini dijamin oleh pemerintah. Transaksi jual dan transaksi pembeli itu dilakukan dengan transparan dan dilakukan oleh KBI, Clearing Berjangka Indonesia. Jadi instrumennya sudah ada, undang-undangnya ada, tapi kita nggak manfaatkan itu. Belum banyak orang mengerti dengan itu. Makanya saya bilang kesempatannya sekarang kita bangkit dengan marketplace, terutama yang e-auction, lelang. Kenapa kita dengan CBOT membeli jagung kedelai itu melalui lelang komoditas di Kanada? Kenapa kita nggak melakukan itu padahal perangkatnya ada di Indonesia? Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan Pak Gubernur terpilih bisa menjadi dirijen. Ini yang harapan kita. Mungkin itu tambah pandangan saya, Ibu Moderator. Tadi saya baca ada beberapa tanggapan di dalam chatting, tapi mungkin secara umum seperti itu karena waktunya terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga sudah baca juga ya beberapa pertanyaan dari chat yang ada. Ini juga relevan juga ya dengan pertanyaan yang sudah diutarakan dengan Pak Fajarudin, oleh Pak Ismail dan Basri, dan Pak Rasidin Azwar ya. Baik, kita coba mendengar tanggapan dari narasumber ya, Bapak Ibu semua. Silakan kesempatan kedua kita lihat dari kita dengar bersama dari paparan Bu Hasna ya terkait dengan pertanyaan dari Pak ketiga audiens kita. Langsung aja Bu ya dibahas pertanyaan dari ketiga tadi. Silakan Bu Hasna. Ya, terima kasih Bu Sri. Jadi terkait dengan produk unggulan ya, dan ketika kita sampaikan tadi bahwa apa yang akan kita kembangkan, satu hal yang perlu kita pertimbangkan adalah demand oriented. Ya kan? Dan jadi ke arah mana permintaan itu sekarang bergerak. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang orang sudah mulai mencari produk-produk yang memang yang fungsional seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mas tadi. Jadi artinya produk-produk yang memang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan gitu. Nah, ini adalah satu momen yang perlu kita manfaatkan, kesempatan yang perlu kita manfaatkan. Jadi artinya kita mencoba menggali lagi, apalagi kita punya berbagai produk yang sebenarnya kita unggul dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain gitu. Nah, itu yang perlu kita lirik lagi. Nah, sehubungan dengan produk dengan One Village One Product itu jadi pada tahun 2004 ya saya diminta untuk mengevaluasi kegiatan persiapan program One Village One Product itu dulu. Jadi sebenarnya kita kan mulai sama-sama dengan Thailand waktu itu, ya kan. Nah kemudian kita juga sudah mengirim beberapa personal terkait untuk melakukan studi banding untuk membangun One Village One Product program itu. Nah, tetapi setelah itu ya ternyata tinggal di atas kertas gitu saya bilang ya, bahwa kita tidak mempunyai komitmen untuk melanjutkan apa yang sudah kita canangkan itu gitu. Nah, itu yang terjadi untuk One Village One Product. Nah, kita lihat sekarang bahwa di Thailand itu sangat pesat kemajuannya untuk program itu. Sementara kita entah di mana perginya gitu. Nah, itu satu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang One Village One Product, sebenarnya itu adalah kan kita menempatkan atau memilih produk
unggulan untuk lokasi tertentu gitu ya. Dan ini artinya bahwa di satu lokasi itu produk yang memang dia unggul untuk menghasilkan produk itu dibandingkan dengan daerah lain apa. Nah itu kan sebenarnya yang konsep yang one village one product. Nah tetapi sayang sekali kita tidak melanjutkan. Nah itu dulu. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu dari Bapak dari audiens tadi juga menyampaikan bahwa kita juga harus bergerak dari hilir. Itu memang sudah harus ya, bahwa ketika kita sudah mengidentifikasi ya produk apa yang akan kita kembangkan, tentunya kita perlu menentukan itu bibit yang unggul ya yang akan kita kembangkan. Nah itu memang perlu kita pertimbangkan gitu. Nah kemudian jadi konsep apa yang disebut oleh Pak Max tadi adalah konsep agribisnis sekarang. Kita memang mulai dari faktor produksi, kemudian on farm-nya di tengah, kemudian hilirnya itu di pengolahan, kemudian pemasaran produk-produk pengolahan, kemudian ada lembaga penunjang gitu ya. Nah itu memang semua harus terkoordinir dengan baik. Artinya antara satu subsistem dengan subsistem itu harus bekerja dan terkoordinir dengan baik. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Sri. Saya kembalikan lagi ke Bu Sri. Terima kasih Bu Hasna. Jadi di sini memang ada suatu gagasan juga ya yang kita bisa kembangkan ya dalam rangka mengidentifikasi keunggulan komoditi ya di masing-masing negari. Jadi kalaulah Sumbar mungkin sudah melakukan ini gitu, tentu tinggal mengembangkan saja mana negari-negari atau daerah yang potensi terhadap komoditas tertentu, tentu itu yang nanti akan ditingkatkan menjadi keunggulan di Sumatera Barat ini. Nah, untuk itu kita juga perlu mencoba mengkajinya juga ya secara bersama-sama. Ya, saya juga karena kaum akademisi saya juga tertarik juga untuk melihat ya apakah sudah dilakukan ini identifikasi komoditas unggulan di Sumatera Barat ini. Baik, untuk tanggapan berikutnya kita minta kepada Pak Budi Isman terkait dengan 3 pertanyaan dari audiens kita tadi, karena saya juga dari yang banyak juga hampir sama ya. Kita coba minta dari perspektif Pak Budi. Silakan Pak Budi. Pak Budi. Mohon maaf Ibu Moderator, itu Pak Budi sudah live, Bu Moderator. Oh iya, iya. Baik. Ya, kita lanjut ke Pak Gusti. Silakan Pak Gusti. Siap, Bu Sri Wahyuni. Saya juga baca di chat tadi, apakah Pak Gubernur mengikuti atau melihat hasil dari webinar ini, untuk masukan kepada Pak Dekan mungkin beberapa rekomendasi maupun pemikiran yang ada di sini mungkin bisa di-sharing kepada Buya. Gitu. Kemudian secara bersamaan lah dari penanggap, kemudian juga yang berkembang di chat, menarik sekali dan luar biasa. Jadi saatnya bersinergi, kumpulan orang-orang hebat, kumpulan pemikiran-pemikiran hebat, kumpulan ide-ide hebat, harusnya melahirkan sesuatu yang hebat. Di semua pendapat dari tadi Pak Rasidin, dari Pak Ismail Basri, dari Dafajar, juga yang berkembang di chat, apabila itu bisa dikonkretkan dengan skala prioritas tertentu, dan kita hidup dalam satu dunia berubah dengan cepat, nggak bisa kita hidup sendiri. Jadi tidak ada pemikiran yang harus ada ego sektoral dan sebagainya, apakah itu hilir, apakah itu hulu, di tengah dan sebagainya. Bagaimana tadi yang diistilahkan oleh Pak Max, kita perlu dirijen yang bisa mensinergikan ini sehingga semua pihak mendapatkan manfaat dari suatu ekosistem ini. Bu Hasna tadi bilang bahwa nggak bisa dong yang di hilir saja yang menikmati, sementara yang menghasilkan produk adalah
di petani dan pelaku UMKM. Jadi sinerginya adalah win-win solution, berbagi manfaat, berbagi keuntungan. Nah, untuk itu perlu suatu kelembagaan, itu yang dibilang oleh Pak Fajar tadi. Kelembagaan sebenarnya bagaimana juga menyatukan kesamaan pandang, visi, dan sebagainya. Jadi mari bersama-sama ide-ide besar ini dikonkretkan dan ditangkap oleh stakeholder ya, terutama pengambil keputusan dalam hal ini tentu misalnya provinsi, apakah itu perguruan tinggi. Saya membayangkan bapak-bapak ini kalau bisa berkumpul dalam suatu forum tatap muka di Litbang yang mungkin nanti dipimpin oleh Pak Dekan misalnya, Litbang yang sifatnya nanti bertemunya para pakar, para peneliti, para praktisi, para pebisnis dan sebagainya, itu akan melahirkan sesuatu yang hebat. Termasuk juga riset-riset dan kajian terhadap itu yang disebut oleh Pak Rasidin mengenai sumber menjadi sumber perbenihan. Bisa dilahirkan oleh pakar yang berkumpul di Litbang tadi. Dan itu bisa dibiayai, didukung pendanaannya apakah oleh negara, melalui BUMN dan sebagainya. Poinnya di sini adalah bagaimana kita ke depan membawa pertanian ini menjadi adaptif, akomodatif, dan sinergi. Sehingga semua rantai itu memberikan manfaat. Sekali lagi kami menyampaikan bahwa semua pihak yang ada di ekosistem itu mendapatkan manfaat sesuai dengan porsi dan kontribusinya. Dan kami hadir di situ. Isu mengenai permodalan sebenarnya nggak menjadi hal yang menyulitkan sekarang, Bu Moderator, karena pemerintah kalau untuk level UMKM sudah melahirkan KUR mikro, bahkan ada KUR super mikro. KUR super mikro itu tidak perlu agunan tambahan. Yang penting kepercayaan, trust. Nah, trust ini tentu di sisi petani bagaimana mereka bisa memanfaatkan pendanaan bank itu dengan baik dan bisa mengembalikannya dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Bank nggak akan ragu dengan situ. Nah, untuk itu bank juga sudah menggandeng mitranya penjaminan kredit. Jadi tidak ada juga misalnya risiko full akan ditanggung oleh bank. Jadi di sini perbankan tidak ada lagi masanya takut untuk masuk ke sektor pertanian karena sudah berbagi untung, sudah berbagi risiko juga. Termasuk juga ide mengenai tadi dari Pak Ismail Basri, kita bangun dong BUMD marketing. Ya bisa saja Pak. Bisa, kita sudah punya cikal bakalnya seperti Grafika, bisa kita berdayakan. Pembangunan Sumbar, PTPS, Dinamika, dan sebagainya. Kira-kira itu saatnya kita memberikan kontribusi pemikiran yang luar biasa kepada Sumbar masa depan yang madani, lebih maju, dengan satu kata sinergi dan dengan dirijen yang mudah-mudahan segera ditemukan oleh beliau. Demikian Pak Bu Moderator, Pak Dekan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gusti. Ini kita perlu menyepakati juga, sekarang sudah pukul 16:18. Apakah saya bisa buka termin kedua atau kita cukupkan? Karena memang sebenarnya sudah sangat diwakili juga. Bagaimana Bapak Dekan? Apa diskusi ini kita cukupkan? Bapak Dekan kita. Audiens, apakah masih ada yang ingin menanyakan? Mungkin cukup Bu, mungkin enggak apa-apa cukup karena udah hari asarnya udah lewat juga Bu. Ya, Bu Moderator. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu moderator, Bapak Ibu dan audiens semua, diskusi kita dari siang sampai sore ini sebenarnya saya tidak perlu juga menyebutkan ya, karena akhir dari Pak. Terima kasih karena sumber. Bahwa sebenarnya kita bisa menarik benang merah dari keempat narasumber kita. Yang pertama perlu sinergi ya. Antar stakeholder sedang kita bangun melalui webinar ini. Nanti tentu akan di follow up lebih lanjut hasil dari webinar ini lebih implementatif lagi ya, kita implementasikan. Kemudian keunggulan komparatif yang ada di Sumbar ya, kita sudah ada pemetaannya, tentu itu yang harus kita untuk kita jadikan dan selanjutnya adalah kelembagaan ya, kelembagaan berbentuk bisa koperasi ataupun
banyak ya himpunan-himpunan lainnya, dan itu tentu akan membantu ya petani-petani yang tadi memiliki lahan kecil. Karena sebenarnya ada juga yang kita perlu juga sampaikan, collective farming. Collective farming ini merupakan salah satu solusi juga bagi petani kecil, ya. Sehingga melalui koperasi, ya, petani bisa mengumpulkan hasil produksinya dan dia bisa memperoleh harga secara fair, gitu ya. Kemudian yang perlu juga kita ingat, kita juga perlu nantinya ke depannya membuat brand-brand ya seperti Pak Budi bilang tadi, yang mana brand ini tentu akan berdampak juga kepada petani kita. Ya. Memang brand ini kan biasanya dibentuk di hulu, di hilir nih, tetapi berikan dampaknya kepada petani kita di sini. Kemudian kapasitas petani. Jadi petani yang entrepreneur itu perlu kita usahakan terus. Jadi sisi kognitif petani perlu kita tingkatkan. Mungkin 527 sampai 77 29 perlu leadership ya, kepemimpinan. Karena ini tidak akan jalan tanpa ada dirijen tadi yang dibilang oleh Pak Mars ya, dan itu adalah leadership yang mudah-mudahan ini semua bisa dikomandoi oleh gubernur kita ke depannya ya. Tentu nanti Pak Dekan kita yang memvalidasi dan memastikannya bersama Bapak gubernur terpilih, dan ini tentu bisa lewat kebijakan-kebijakan yang implementatif, sehingga apa yang kita bicarakan siang menjelang sore ini akan mempunyai banyak manfaat bagi petani kita ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, karena ini sudah sore, kita juga mesti sholat asyar. Sedikit Ibu moderator. Bu moderator, sedikit saya tambahkan. Dalam pemasaran itu kita harus berpikir terbalik gitu. Saya dengan Pak Fadel melakukan, kalau kita melakukan pengembangan agribisnis harus dimulai dari jual, olah, petik, dan baru tanam. Jadi jangan tanam dulu, kemudian jualnya kemana nggak jelas kan gitu. Itu dalam prinsip berbisnis gitu. Jadi itu yang pertama, harus dilakukan perubahan mindset gitu. Orang Padang itu pintar itu, jual. Ini kata kunci barangkali yang harus dipegang di dalam pengembangan pertanian. Kalau itu tidak jalan, kita tetap akan seperti yang terjadi puluhan tahun. Tidak akan terjadi perubahan. Ini barangkali kata kuncinya untuk kita membangun Sumatera Barat. Baru kita memakai instrumen-instrumen tadi, ada digital, ada apa, semuanya itu ada bisa kita gunakan. Jadi itu barangkali tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Artinya di sini pasar ya, pasar yang perlu kita cari terlebih dahulu, kemudian baru kita tarik ke belakangnya pengolahannya dan nanti juga. Baik, terima kasih Pak Sola atas tambahannya. Baik Bapak Ibu, dengan tambahan terakhir dari Pak March ya, ini akan menambah pemahaman kita terhadap topik kita hari ini, yaitu pemasaran. 77 jadi semuanya. Oh, karena double itu ya? Oh, oke. Baiklah, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf, mungkin ada salah kata atau salah dalam bersikap dalam diskusi hari ini. Ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, Bapak Insinyur Max Dewi Sola, Bapak Budi Isman, Bapak Gusti Chandra, dan Ibu Hasna. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah, dan akan saya kembalikan kembali kepada Pak Dekan. Silakan Pak Dekan.
Ya, Bu.